Kalau UMKM kita saat ini lagi sulit, Oke. itu bukan salah mereka. Karena memang faktanya adalah ekonomi kita sangat lemah. Dan kondisi itu sudah berlaku mungkin 10 tahun. Jadi beda sekali dengan narasi pemerintah. Kita kasih solusi. Lagi-lagi suatu kebanggaan nih. Kalau tahun lalu kita pernah mengundang orang hebat juga yang bernama Bapak Anies Baswedan. Kali ini saya mendatangkan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Tom Lembong. Masya Allah, Pak Thomas. Gimana, Pak? Terima kasih undangannya, Mas Jerry. Kehormatannya buat saya bisa tampil di podcast ini. Sama-sama, Pak Tom. Ini saya UMKM butuh Anda, Pak, di sini, Pak. Saya justru perlu belajar banyak dari Mas Jerry dan Enggak dong, Pak. komunitas UMKM. Iya. Terima kasih. Intinya saya mewakili mereka-mereka semua yang merasa bahwa kenapa ya kami ini kok kayaknya nggak tumbuh-tumbuh. Sementara katanya di negara ini pertumbuhan ekonominya sudah signifikan katanya. Nah sementara kok daya beli ke kami ini kok rendah banget. Nah itulah, ya, poin-poinnya banyak yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini Pak Tom. Ya termasuk juga Anda kan pakar ekonomi makro. Jadi Siap. kami harus ngapain untuk menjadi dongkrak atau mungkin pondasi Indonesia. Betul. Jadi pertama mungkin itu salah satu pesan utama yang ingin saya sampaikan ya kepada Mas Jerry dan teman-teman yang penonton kasih solusi. Ya, kalau UMKM kita saat ini lagi sulit, itu bukan salah mereka, bukan salah Anda. Ya, karena memang faktanya adalah ekonomi kita sangat lemah dan kondisi itu sudah berlaku mungkin 10 tahun. Ya, jadi beda sekali dengan narasi pemerintah yang selalu menggarisbawahi atau menyorot bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5% per tahun itu tinggi, ya kan dibandingkan negara lain, ya kan. Salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, ya kan. Tapi sebentar lagi saya akan kasih beberapa indikator lain yang menunjukkan bahwa faktanya, ya secara umum ekonomi kita lemah. Jadi memang daya belinya nggak ada. Ya, jadi kalau UMKM kita kesulitan cari nasabah, jualan, itu bukan salah mereka. Ya, tapi karena secara agregat ekonomi kita memang lemah. Gitu. Oh, nyambungnya ke sana ya. Padahal sementara dia tuh sektornya kan usaha kecil. Tapi kenapa jadinya nyambungnya ke ekonomi makro ya? Begini, karena gimana pun juga ya, di dalam sebuah ekonomi itu perlu ada yang namanya permintaan, atau namanya demand, ya. Dan berbagai faktor bisa membuat demand itu lemah. Ya, misalnya faktor moneter, ya kan, atau faktor fiskal, ya, atau faktor lain. Misalnya strategi perekonomian secara umum. Ya. Nanti mungkin kita bisa mendalami lagi ya. Tapi satu lagi yang kami yakini sekarang merupakan faktor utama yang membuat ekonomi lemah itu adalah ketimpangan. Contohnya gimana Pak Tom? Jadi gini, angka pertumbuhan ekonomi ini kan angka rata-rata agregat 5%. Iya. Ya kan? Tapi angka rata-rata agregat seperti itu tidak menggambarkan apapun juga mengenai komposisi pertumbuhan tersebut. Ya? Jadi bisa aja pertumbuhan itu dimotori hanya segelintir sektor saja, ya, yang pertumbuhannya tinggi. Ya, sementara semua sektor yang lain pertumbuhannya lemah. Kalau di rata-rata tetap jadi 5%. Ya. Jadi saya kasih analogi atau kisah hanya sebagai ilustrasi ya. Katakan ada sebuah negara. Katakan negara Wakanda. Ya. Nah, katakan di negara Wakanda ini ada 10% dari masyarakatnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi 100% per tahun. Ya. Kemudian di negara Wakanda ini sisanya yaitu 90% dari masyarakat mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5% per tahun. Ya. Nah, kalau dua ini di rata-rata, hasilnya adalah positif 5,5% per tahun. Iya. Secara matematis, ya kan. Tapi angka 5,5% rata-rata itu tidak mencerminkan komposisi. Ya, bahwa 10% menikmati pertumbuhan 100% per tahun. Tapi sisi yang lain semuanya dalam situasi negatif atau kontraksi. Ya, jadi situasi serupa kita alami di Indonesia. Ya, hanya beberapa sektor saja yang pertumbuhannya tinggi. Kebanyakan yang berkaitan dengan komoditas seperti nikel, batu bara, sawit, kopi, produk
pertanian seperti kopi, kelapa, mungkin juga kelautan, perikanan itu lumayan. Ya. Tapi itu menurut saya hanya mencakup mungkin 20% dari seluruh masyarakat atau seluruh ekonomi. Ya. Mungkin ada 10% lagi yang kena jipratan positifnya. Ya, jadi kalau orang menjadi kaya berkat sawit, mungkin mereka lebih banyak ke Jakarta belanja, ya kan, mungkin lebih banyak pelesiran ke Bali. Itu ya tuh kan dia ada kontribusi uang yang mengalir ke sana ya. Tapi menurut saya yang menikmati jipratan positif itu hanya 10% lagi. Ya, jadi palingan 20 plus 10, 30%. Tapi 70% dari ekonomi kita itu sangat tidak diperhatikan pemerintah, dan akibatnya adalah pertumbuhannya lemah atau bahkan mungkin nggak ada pertumbuhan. Ya, jadi itu sebenarnya mitos mengenai ekonomi kita yang konon katanya pertumbuhannya tinggi, sehat, tapi faktanya kalau kita pilah, ya kalau kita bedah, sebenarnya sektor-sektor mana sih yang memotori pertumbuhan tersebut? Ya, kita akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita dimotori oleh segelintir sektor yang sangat sempit. Ya. Sementara mayoritas daripada ekonomi kita itu pertumbuhannya rendah atau bahkan nol, datar, atau bahkan turun terus, minus setiap tahun. Mungkin ini kali Pak, ada upaya untuk bikin satu negara atau ibu kota baru. Siapa tahu mungkin gara-gara itu untuk tujuannya untuk mempernaik atau mempertumbuhkan ekonomi baru atau tambahan. Itu berarti kan ide yang bagus, jangan-jangan dengan kita bikin satu pulau baru gitu di Kalimantan misalnya. Ya, sayangnya sejarah tidak mendukung teori tersebut ya, Mas Dery. Jadi di tahun 70-an Brazil bikin ibu kota baru namanya Brasilia, ya, di tengah-tengah hutan juga, ya kan, itu kota juga dari nol, ya, dan sebenarnya itu anggarannya besar sekali. Sementara Brazil waktu itu tidak punya uang segitu, akhirnya mereka ambil solusi cetak uang. Jadi bank sentral mereka disuruh cetak uang aja. Untuk mendanai antara lain mega proyek seperti ibu kota baru namanya Brasilia, ya kan? Akibatnya apa? Inflasi meroket. Dan inflasi yang tinggi, 30%, 40%, itu merusak ekonomi Brasil selama 20 tahun. Kok bisa, Pak? Itu fakta, itu sejarah. Tapi kan di sini dia menghidupkan UMKM misalnya salah satunya. Ada populasi baru misalnya. Ada kehidupan. Itu mitos ya. Investasi. Mitos, ya. Jadi gini, ibu kota baru, ya, kalau kita pikir secara logis, itu kan mulai dari nol. Ini negara Wakanda ceritanya ya? Atau sejarah, Brasilia di Brasil, atau New Cairo di Mesir. Ya. Mesir juga lagi bangun ibu kota baru, bahkan udah mungkin setengah jadi. Ya, anggarannya lebih gila lagi, $80 miliar. Itu kira-kira setara dengan 1.200 triliun. Ya kan? Dan itu ya sekarang mengakibatkan krisis keuangan di Mesir. Ya, jadi Mesir dalam kondisi krisis keuangan nih. Antara lain karena mereka boros sekali, menggunakan uang besar untuk membangun sebuah ibu kota baru yang terus terang tidak punya dampak kepada perekonomian secara menyeluruh, ya, tidak menambah produktivitas. Itu bukan aset produktif gitu loh. Ya, itu kan seperti Pak Anies bilang, gedung-gedung untuk pejabat, ya kan, bukan bangun pabrik, bukan bangun sentra-sentra untuk sektor jasa misalnya, ya kan. Itu kan untuk karyawan-karyawan administratif PNS pemerintah, ya kan. Jadi memindahkan PNS dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak menghasilkan kenaikan produktivitas, ya kan. Malah biayanya luar biasa sekali. Ya kan? Nah, ini aku mau coba agak jumping ke depan lagi nih, Pak Tom. Misalnya kondisi terjadi inflasi, qadarullah gitu, inflasi. Dampaknya apa sih sebenarnya ini bagi kami UMKM gitu yang awam gitu ya, artinya apakah sengaruh bahwa terus kita benar-benar nggak ada yang beli produk kita, atau kita nggak bisa mangkal dagang di situ, atau kita nggak bisa nyewa kios-kios yang ada di sana, sementara di situ ada kehidupan kan, ada perumahan, ya kan. Itu kan saya sebagai pemikiran yang awam lah, berpikir bahwa kalau ada kehidupan baru kan nggak jauh-jauh di depan perumahan kan ada pangkas rambut, ada makanan, minuman, toko baju, bukan jadi tumbuh ekonominya Pak. Kan targetnya 7%.
Harusnya lebih mudah dong dicapai. Iya, sorry, ini terkait IKN atau terkait inflasi? Inflasi dulu Pak ya. Inflasi dulu. Sebut IKN ya. Baik. Iya, inflasi dulu. Apa dampaknya dulu deh buat inflasi? Baik, begini. Inflasi itu menciptakan winners and losers, ya kan? Jadi ada yang menang dari inflasi atau menikmati manfaat, ada yang kena dampak negatif, ya. Siapa yang menikmati manfaat dari inflasi? Ya, pertama usaha-usaha besar, ya, yang punya namanya pricing power. Ya, mereka punya merek atau brand atau mereka oligopoli, ya, sehingga mereka mudah menaikkan harga beriringan dengan inflasi. Ya, sebagai contoh ya, industri penerbangan kita, airline, yaitu praktis sudah menjadi sebuah duopoli. Hanya Lion Air Group sama Garuda Group. Ya kan? Jadi praktis udah sedikit sekali persaingan lah. Ya, itu. Jadi katakan inflasi naik, mereka dengan mudah bisa naikin harga tiket pesawat. Ya kan? Jadi mereka nggak bermasalah dengan inflasi. Ya, tapi yang menjadi pecundang, ya, yang kena negatifnya itu biasanya UMKM. Ya, karena tidak punya kekuatan untuk naikin harga. Ya, karena kalau naikin harga, nasabah langsung ngurangin volume pembelian. Ya kan, karena dengan inflasi harga pangan naik, ya kan, harga biaya iuran sekolah naik, ya kan, harga kebutuhan pokok naik, ya dompet konsumen terkuras. Udah kepakai untuk yang kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan primer gitu ya. Primer. Jadi yang kebutuhan sekunder, tersier ya harus dikurangi. Ya, harus ngurangin plesiran, harus ngurangin makan ke warung atau makan ke restoran, ya kan? Bahaya banget ya. Jadi inflasi itu memang salah satu yang paling jahat ya, dari segi keadilan, ya, karena sangat menguntungkan bagi pengusaha besar, ya, yang dengan mudah bisa naikin harga, dan sangat merugikan bagi usaha kecil yang sangat sulit untuk naikin harga. Itu satu. Nah, kedua yang agak teknis nih ya, inflasi itu menguntungkan mereka yang punya utang besar. Ya, karena utang itu kan nominalnya sudah tetap. Ya, kalau saya punya utang 1.000 ya 1.000 itu tidak akan berubah. Ya kan? Tapi dengan inflasi, nilai real daripada 1.000 itu makin turun. Ya, karena? Karena nilai mata uangnya? Antara lain mata uangnya akan terdepresiasi. Pasti depresiasi, ya kan? Tuh. Tapi bayangin kita punya 1.000 rupiah, ya kan? Terus dulu bisa beli katakan 200 rupiah per telur. Dulu bisa beli 5 telur, ya kan? Tiba-tiba harga telur naik jadi 300. 1.000 rupiah itu kan cuma bisa beli 3 telur. Iya. Ya kan? Jadi daya beli kita kan turun kan? Iya. Nah, kalau saya punya utang 1.000, tadinya itu ekuivalen dengan 5 telur. Iya. Dengan inflasi tiba-tiba itu hanya ekuivalen dengan 3 telur. Jadi saya hanya perlu jual 3 telur untuk melunasin utang saya yang 1.000. Ya dulu saya harus kerja keras, saya harus jual 5 telur untuk melunasin utang itu. Sekarang saya cuma mesti jual 3 telur. Wah, gitu. ngerti lagi. Ya. Iya. Jadi inflasi itu pertama merugikan usaha kecil, menguntungkan usaha besar, terutama yang punya utang. Terus kedua, sangat menguntungkan mereka yang punya utang. Ya, sementara sangat merugikan bagi mereka yang menabung. Ya, karena tabungan saya 1.000, dulu bisa beli 5 telur, sekarang cuma bisa beli 3 telur. Gitu kira-kira. Ya, gitu betul-betul beliau memang ekonom yang luar biasa nih, memang pakar ekonomi makro. Kok saya jadi kepikiran? Karena saya terlalu banyak sibuk di urusan yang usaha kecil ya, Pak Tom. Ternyata nggak cuma mikirin untuk optimasi mereka, gimana caranya mereka bisa memiliki daya beli yang tinggi dari konsumennya. Ternyata dampak inflasi itu sangat-sangat. Ini kita ngomong secara umum ya. Betul. Di luar keadilan banget ya ternyata ya. Dalam artian betul. menguntungkan sisi yang di kubu yang atas, tapi menghancurkan, menginjak-injak yang bawah. Nah, sementara kita gede banget loh porsi UKM-nya di negeri ini, 65 juta, 90% lebih. Hancur bisa-bisa tuh. Gara-gara perkara mungkin hal-hal yang gak diduga seperti Brazil bikin satu ibu kota baru, atau ya, mungkin Mesir bikin ibu kota baru. Ya kan itu menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang tidak produktif, membebani keuangan negara karena itu dibiayai dengan utang,
ya, atau dengan mencetak uang. Ya, kalau cetak uang itu pasti ujungnya inflasi, ya, yang konsekuensinya barusan kita ulas ya. Oke. Gitu kira-kira. Ini menarik ya. Masih banyak beberapa yang mau saya tajemin dari hal yang memang ada anggaran yang memang udah keburu keluar terkait pengen optimasi si UMKM, tapi nyatanya udah coba masuk ke ranah kabupaten, tapi ada juga di situ misalnya ada semacam pusat layanan lah untuk bentuk pengaduan, bentuk konsultasi, tapi nyatanya ada beberapa begitu saya coba terjun ke bawah, cerita-cerita dari mereka-mereka semua yang coba untuk pengen konsultasi, tapi kenapa gedungnya mangkrak, nggak laku, itu juga menarik. Nanti kita bahas ya Pak Tom ya. Tapi sebelumnya saya pengen gali dari sisi Anda ini kan ternyata Nasrani, Katolik, tapi nyatanya kok sebegitu cinta atau mungkin bisa dibilang suka dengan Muslim, mengapresiasi dan seterusnya. Semua teman-teman saya, keluarga saya sangat mengetahui itu ya, bahwa saya pengagum Islam ya, dan itu diawali kegemaran saya pada sejarah, Mas Dery. Ya, jadi sejarah itu luar biasa ya, umat Islam dalam perjalanannya. Nah ini kebetulan videonya video yang saya bikin untuk Selamat Hari Idul Fitri 2019 ya. Di mana saya menerangkan bahwa sebenarnya yang namanya ilmu pengetahuan atau science, termasuk matematika, geografi, astronomi, geometri, ya, bahkan kedokteran, itu diselamatkan oleh umat Islam. Oh ya? Banget di abad ke-10 sampai ke abad 15 terutama. Itu gimana ceritanya? Begitu Pak Tom kan suka banget dengan sejarah apa segala macam. Nanti mungkin bisa kita sambil sambungin karena yang namanya Anda pakar ekonomi, bisa dibilang berarti Anda juga paham mengenai ekonomi syariah mungkin dan seterusnya. Ya kan? Tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera juga terkait dengan ini, beliau mengatakan sebetulnya riba ini betul-betul ada benarnya juga sih. Wah, beliau yang berbicara seperti itu, saya langsung bilang, kalau dari kami kan dilema ya. Kalau dari saya pribadi sangat benar, tapi begitu wajar dengan dikatakan dengan orang yang non Muslim bisa dibilang ada benarnya juga sih. Itu menarik, nanti sambil kita bahas ya. Sejarah mengenai tentang peradaban Islam yang memang ternyata support terhadap umat, ilmu bangsa itu gimana kisahnya Pak Tom? Jadi gini, ilmu-ilmu dasar ya, seperti matematika, geometri, geografi yang dulu namanya kartografi ya, bikin peta ya, itu diwujudkan oleh sivilisasi Yunani beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, terus dikembangkan di Eropa ya, akhirnya di Eropa selama beberapa ratus tahun ya, tapi kemudian di kira-kira abad ke-9, abad ke-10 ya. Itu mulai yang namanya masa-masa gelap ya, atau the Dark Ages, di mana gereja Katolik menjadi sangat radikal. Ya. Jadi gereja Katolik waktu itu boleh dibilang cukup jahat ya, karena mereka sebagai contoh melarang semua buku. Jadi semua buku itu dibakar. Hanya satu buku yang diperbolehkan, yaitu Alkitab. Ya. Kemudian bahkan ilmuwan ya yang misalnya bereksperimentasi dengan bahan kimia itu dianggap pesihir dan bahkan dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Ya, jadi itu beberapa abad namanya masa gelap ya Eropa. Nah, justru matematika, geografi, astronomi, kedokteran itu diselamatkan oleh khalifah-khalifah seperti Khalifah Abbasid. Ya, kemudian Ottoman Empire ya, dan mereka justru membudayakan cendekiawan ya di berbagai ilmu. Ya, makanya kalau kita belajar matematika seperti algebra di SD, SMP, itu kan sebetulnya ilmunya seorang cendekiawan namanya aljabar. Aljabar. Ya. Kemudian kalau kita dengar kata algoritma dalam ilmu komputer, itu kan dari seorang cendekiawan Muslim namanya Al-Khwarizmi. Jadi itu satu contoh. Kemudian contoh lagi di bidang kedokteran, ya. Sebenarnya yang namanya vaksinasi itu pertama kali dirintis oleh pedagang-pedagang Muslim di Turki
ya di Istanbul. Kok bisa? Ya, jadi ya ini budaya keilmuan ya yang berbasis observasi, berbasis fakta data, ya realita. Ya. Dan sekali lagi, waktu itu gereja Katolik dan setelah itu juga ada aliran yang pecah yang menjadi gereja Protestan. Mereka sangat ideologis, ya mereka pokoknya Alkitab, ya kan dan ideologi. Sementara umat Islam itu sangat berorientasi kepada fakta data dan realita, ya, ilmu, gitu. Jadi begini, mereka melihat kok kalau waktu itu penyakit yang mematikan adalah cacar, cacar ya. Dan mereka melihat kok kalau dalam sebuah keluarga satu orang kena cacar, ya kan? Tapi kemudian air dari cacar itu masuk ke keluarga anggota keluarga lainnya, mereka menjadi kebal. Iya, betul. Menjadi kebal. Jadi ya. kayak imun gitu ya. Kayak imun gitu. Jadi waktu itu vaksinasi sama sekali belum pakai jarum. Ya, jadi kalau kita cacar kan ada kayak istilahnya kayak kusta gitu ya. Ada kayak gelembung-gelembung si air itu. Air itu. Nah, air cacar. Iya. Ya. Nah, mereka ambil air cacar itu yang isinya kan semuanya virus mati. Ya kan, kemudian orang sehat itu digores ya lengannya supaya ada luka, kemudian air cacarnya dimasukin ke situ. Virus mati dimasukin ke dalam luka. Oke. Ya, sehingga memicu sistem imun tubuh kita untuk bikin yang namanya antibody. Oke. Ya. Nah, itu pertama kali dipraktekkan di Istanbul, di Turki ya, dan waktu itu ada dubes kerajaan Inggris ya, yang istrinya pernah kena cacar tapi hidup, tapi sangat kulitnya menjadi rusak ya. Tapi dia melihat praktek-praktek ini, dia mencoba mempraktekannya kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya semuanya jadi kebal. Ya, akhirnya dia lobby abis-abisan ke Raja Inggris untuk bikin eksperimen di Inggris. Ya, dimulai dengan beberapa relawan yang siap dan juga ditawari bonus tentunya ya kan, untuk menjadi kelinci percobaan ya. Tapi akhirnya berhasil dan akhirnya itu praktek itu meluas ke seluruh Eropa. Itu asal usul dari praktek vaksinasi yang kemudian menyelamatkan jutaan jiwa ya kan, selama berabad-abad. Itu pertama kali dirintis ya, pertama kali diinisiasi oleh pedagang-pedagang dan cendekiawan Muslim beberapa ratus tahun yang lalu. Iya bayangin. Sebegitunya pada saat itu memang ya orang-orang Muslim memang pengen ada maslahat buat umat ya, agar ini sejahtera. Wow, kepedulian ya terhadap komunitas. Iya. Ya. Jadi itu contoh-contoh ya yang dari lama, Mas Jerry, udah 20 tahun lebih. Kebetulan waktu istri saya dan saya pertama kali kawin 21 tahun yang lalu, kita pilih untuk honeymoon ya kan, ke Istanbul. Ya, jadi pas liburan di sana saya banyak beli buku mengenai sejarah Istanbul. Nah, mulai belajar, wow, Ottoman Empire, kekaisaran Ottoman ya di Turki luar biasa, mengembangkan cendekiawan, ilmu ya kan, universitas bahkan, dan sangat menghormati budaya-budaya lain ya kan, bahkan mau belajar dari budaya-budaya lain dan mengadopsi praktek-praktek terbaik ya. Itu sebuah masyarakat yang sangat modern ya waktu itu. Sementara dunia barat waktu itu masih sangat primitif dan bahkan brutal ya. Iya. Ini kalau kita lihat berarti ternyata sisi lain di balik Pak Thomas Lembong ini adalah banyak suka dengan sejarah, banyak suka dengan cerita-cerita masa lalu apa segala macam. Berarti kayaknya kurang afdol juga kalau saya nggak coba pengen tahu masa lalu Anda seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini nih. Karena katanya dari tahun 97 itu mungkin itu menuju ke krisis moneter pada saat itu ya, di tahun 98 ya. Iya. Sempat nganggur. Kayaknya sekelas Anda masa sih nganggur? Lulusan dari Harvard. Harvardnya yang mana nih? University apa yang business school? Yang university. S1. S1-nya. Wow. Ya kan, terus juga begitu kerja juga kan? Di Wall Street, di New York, ya, di
Sahabatnya Jordan Belfort ya berarti ya. Di Morgan Stanley waktu itu. Morgan Stanley. Wow. Nganggur gimana ceritanya? Sementara kan kalau udah lulusan di sana kan kayak gampang banget cari kerjaan. Ya Mas Dery, saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi ceritanya begini, terus terang saya dulu remaja yang cukup ya karena sangat dimanjakan oleh orang tua. Ya, pokoknya gila-gilaan lah dimanjakannya. Oke, mohon maaf saya potong dulu Pak. Orang tua berarti waktu itu mampu dan apa memang pejabat kok bisa sekolahin anaknya di luar negeri? Ayah saya dokter. Oh, oke. Dokter, ya. Oke, lanjut Pak. Nah, saya dari SMA udah ke Amerika, ya kan. Dan kemudian kerja keras bisa masuk ke Harvard. Ya, begitu saya diterima di Harvard, kepala saya langsung besar kepala lah. Oh, sombong banget. Ya kan, udah dimanja orang tua, ya kan, hidup mewah. Keterima di Harvard, ya kan? Apalagi setelah 4 tahun kemudian lulus, diterima di Morgan Stanley, kerja di Wall Street, dan itu lagi masa jaya-jayanya Wall Street ya. Oh iya. Makin besar kepala lah. Jadi saya dulu sangat-sangat arogan, ya, sangat-sangat sombong. Ya syukur, alhamdulillah, saya dislepet sama Gusti Allah. Waduh, gimana bentuk selepetannya gimana nih? Ya terjadilah. Jadi saya pindah dari New York ke Singapura. Tetap dengan Morgan Stanley dan kemudian ditugaskan untuk bikin local unit ya, bikin patungan dengan satu perusahaan sekuritas lokal di Jakarta. Oke. Ya kan, saya kerjakan itu selama kira-kira 1,5 tahun. Ya kan, tiba-tiba krisis moneter Asia tahun 97. Jadi rupiah terdepresiasi 90% dalam setahun. Ya kan, dari 2.000 menjadi 17.000. Ya kan, Thailand bangkrut, Korea Selatan yang kita lihat sekarang begitu sukses ya dengan K-pop, K-drama, itu Korea lebih bangkrut lagi daripada kita karena utangnya lebih gede lagi daripada kita. Jadi Korea bangkrut, Thailand bangkrut, Malaysia goyang, Indonesia bangkrut, ya kan. Ya akhirnya saya di PHK, ya kan. Ekonomi kita bubar ya. Perusahaan Wall Street kayak Morgan Stanley ngapain bikin unit di Indonesia gitu ya. Nah, di situ saya baru mulai belajar kerendahan hati. Karena habis-habisan banget waktu itu krisis ya. Waduh. Asia Jadi ya. saya sempat pengangguran 6-7 bulan, tidur di sofa teman saya karena saya nggak bisa bayar sewa apartemen. Oh, di PHK ya berarti ya? Wow. Ya, atau takut lah ngeluarin biaya sewa ya karena harus ngirit tabungan. Saya nggak tahu kapan saya akan dapat kerjaan lagi, ya kan. Nah, di situ baru mulai belajar bertanggung jawab, ya kan, pengeluaran sesuai penghasilan. Ya, waduh, ternyata perlu ya yang namanya tabungan. Iya, ya kan. Okay. Kemudian baru mulai merenung, baru mulai introspeksi, ya kan. Dan itu perjalanan yang masih terus berlanjut, ya karena kerendahan hati itu sesuatu yang harus dirawat sampai akhir hidup ya, secara terus-menerus karena arogansi itu mudah sekali nyelip masuk ya. Saya salah satu pepatah favorit saya itu sebuah kesalahan yang membuat kita rendah hati lebih baik daripada sebuah kesuksesan yang membuat kita arogan. Ya. Jadi makanya di segala organisasi yang saya pimpin, saya justru membudayakan bikin kesalahan. Ya, berarti pertama ambil keputusan. Oke. Ya kan? Terus kedua berani. Jadi pertama berani ambil keputusan. Ya, dan sebagai manusia 50-50. Apa keputusan itu benar atau salah? Oke. Ya kan? Kedua ambil risiko, ya kan? Mencoba sesuatu yang baru. Bereksperimentasi. Ya, itu dasar dari inovasi. Kalau nggak ada eksperimentasi, tidak mencoba sesuatu yang baru, itu nggak akan ada inovasi. Ya, tapi yang namanya eksperimen, yang kita coba-coba, pasti banyak kan gagal, ya kan? Jadi kalau kita menghukum kegagalan, menghukum kesalahan, itu sama aja dengan membunuh inovasi. Oh iya, ya kan? Makanya ada istilahnya hashtag the power of kepepet misalnya. Ya. Gara-gara mungkin kita lagi terpuruk banget, betul. Terpojokan justru banget. Justru di saat itu ide-ide yang paling cemerlang keluar. Ya kan? Okay. Jadi balik lagi, ini perjalanan seumur hidup ya, karena kita setiap
tahun, setiap dekade, ya kan pasti ada keberhasilan yang berisiko memicu arogansi kita, dan juga ada kegagalan, ya kan, yang justru membangun kerendahan hati, ya kan, ketulusan, ya kan, dan kreativitas. Wow, kok bisa-bisanya tiba-tiba langsung masuk ke dalam pemerintahan, prosesnya, ya kan? Ketua Badan Penyihatan Perbankan atau BPPN, sama satu lagi kan sempat juga BKPM ya. Iya. Jadi, sampai ke Menteri Perdagangan, maksudnya jalannya luar biasa. Oh ya, kalau kita tarik mundur lagi kan belakangan ini mungkin kita juga sama-sama ya. Nah, mungkin saya juga, Pak Tom juga, dan kawan-kawan ini mengucapkan turut berduka cita kan. Kemarin kita bisa dibilang kehilangan juga ya. Ya betul, Pak Rizal Ramli gitu ya, bisa dibilang ekonom senior juga gitu kan. Nah, itu ada kisah juga, saya lihat postingan Anda kan ketika zamannya masih 29 tahun, belum nyampe 30 tahun. Teman-teman, by the way. Usia 29 tahun. Iya. Kira-kira tahun 2000. Wah, itu mungkin bisa diceritain sekalian ya. Jadi apa? Sampai jadi menteri gitu loh. Oh, gimana tuh, Pak? Well, gini, Mas Jerry. Jadi khusus cerita dengan Pak Rizal Ramli ya. Saya waktu itu lagi menjabat, dia namanya Badan Penyihatan Perbankan, ya, atau BPPN, ya. Dan mungkin teman-teman yang masih muda tidak akan punya sejarah ya, tidak akan ingat sejarah itu. Waktu krisis moneter melanda Asia Pasifik tahun 97-98, itu 80% perbankan kita bangkrut, ambruk. Oh, iya. Bisa bayangin nggak? BCA itu bangkrut. Ya kan, Danamon dulu namanya, Danamon bangkrut. Bank Bali ya? Ya, Bank Bali, Bank Danamon. Pak Syahril Sabirin tuh waktu itu gubernur Bank Sentral waktu itu. BI kan? Iya. Ada juga di situ Bank Exim ya. Oh, Bank Exim, ya kan, kemudian BNI, pokoknya semua bank kita bangkrut semua. Ya, jadi kita harus meminta bantuan dari IMF dan Bank Dunia, ya kan, untuk dapat bantuan finansial untuk menyelamatkan semua bank-bank kita. Ya, dan satu program reformasi sektor keuangan adalah Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, Bank Sentral, dengan kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia mendirikan satu badan yang luar biasa, ya, namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, untuk menyelamatkan semua perbankan di negara kita. Ya, dan itu memakan biaya yang luar biasa. Itu ribuan triliun ya, uang negara yang masuk untuk menyelamatkan, kemudian menyehatkan kembali perbankan kita, karena perbankan itu kan jantung dari perekonomian, yang memompa sirkulasi uang. Ya, peredaran uang itu dipompa oleh perbankan, itu jantungnya perekonomian. Ya, jadi kalau perbankan tidak sehat, ekonomi tidak mungkin sehat. Dan nanti mungkin kita bisa ulas juga perbankan yang menyulitkan akses modal bagi UKM. Wah, asik nanti sekali kita bahas nih. Tapi saat itu yang menjadi mendesak adalah perbankan harus segera diselamatkan, ya, kemudian disehatkan kembali supaya bisa kembali menjalankan fungsi mengedarkan uang ke seluruh ekonomi. Ya kan? Nah, saya dulu juga yang bankir yang ngitung seberapa besar bolongnya di bank-bank pemerintah, bank-bank BUMN. Ya, dan jadi terutama 4 bank pemerintah, yaitu Bank Exim, Bank Bumidaya, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara (BDN). Ya. Itu saya hitung bolongnya kira-kira 170 triliun. Gitu. 170 triliun bolongnya, ya kan? Dan saya yang ngitung, ya, kita tidak punya uang tunai sebesar itu untuk disuntik ke dalam 4 bank itu. Ya, jadi kita suntik modal dalam bentuk obligasi pemerintah, ya kan? Dan saya yang hitung berapa jumlah obligasi yang kita butuh dengan bunga tetap, berapa ya obligasi yang kita butuh dengan bunga mengambang, ya kan? Bahkan kan bank pemerintah itu juga punya deposit dolar, ya. Jadi kita harus menciptakan aset dolar, ya, untuk mengimbangi deposit dolar. Kemudian kita kan nggak punya dolar, jadi saya bikin satu obligasi yang istilah teknisnya sintetis, ya. Jadi obligasi itu dalam rupiah, tapi nilainya naik turun dengan dolar.
Oke. Ya kan, sehingga bisa menjadi aset yang mengimbangi deposit dolar gitu ya. Iya. Kemudian kita menggabungkan 4 bank tersebut menjadi satu bank yang sekarang namanya Bank Mandiri. Ya, jadi itu apa? Nah, itu baru saya mulai berkarya secara serius. Ya, jadi setelah hedonistik, sebagai bankir yang berpenghasilan tinggi, lulusan Harvard, ya kan, kemudian ditimpa krisis, menjadi pengangguran, ya kan. Kemudian saya akhirnya dapat lowongan di namanya Deutsche Bank, ya. Kemudian Deutsche Bank mendapat mandat dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjadi penasehat keuangan terkait upaya menyelamatkan bank-bank pemerintah dan menggabungkan 4 bank menjadi Bank Mandiri. Nah, itu kerjaan saya di situ. Kemudian hal yang sama dengan bank-bank swasta waktu saya bergabung ke Badan Penyihatan Perbankan, ya, waktu itu. Dahsyat. Ternyata beliau umur yang masih muda udah ngitung, Masya Allah. Iya dong, iya ada yang ngitung dalam artian Anda saat itu berarti benar-benar udah pakai spreadsheet, pakai Microsoft Excel, bikin model, namanya financial model, simulasi masing-masing bank selama 10 tahun ke depan. Ini kira-kira omsetnya bakal berapa, penghasilannya kira-kira berapa. Forecastingnya lah ya? Forecasting. Kemudian dia butuh modal berapa untuk menopang pertumbuhan yang kita harapkan, gitu kan. Nah, itu tentunya menarik perhatian Menko Perekonomian saat itu, Pak Rizal Ramli. Ya, jadi kita berapa kali paparan kepada Kemenko Perekonomian, ya kan. Ya, kelihatannya saya cukup menonjol dalam paparan-paparan tersebut. Akhirnya saya dipanggil Pak Rizal Ramli. Kamu siapa? Gitu. Oke. Terus cerita latar belakang kamu apa gitu. Terus dia kayaknya tertarik. Akhirnya beliau berkenan menjadi mentor saya, ya, tahun 2000-2001, dan banyak tindakan yang tidak populer atau sulit secara politis itu saya hanya bisa laksanakan demi menyelamatkan perbankan, ya, dengan dukungan beliau. Ya, dengan backup beliau. Jadi misalnya kalau saya mesti minta uang lagi ke Kementerian Keuangan, ya, itu beliau yang menjembatani ke Presiden Wahid. Ya, Gus Dur, ya kan? Saat itu Gus Dur, terus Gus Dur, Presiden Wahid langsung perintah ke Menteri Keuangan, ya kan. Akhirnya kita dapat apa yang kita perlu, ya kan. Sampai Menteri Keuangan tuh dulu marah banget karena saya kan kayak membypass Menteri Keuangan langsung ke Menko Perekonomian, Menko Ekonomi langsung ke Presiden, ya kan, perintah Menteri Keuangan, pokoknya apa yang diminta sama siapa tuh lembong tuh, ya kan, lokasi lah, ya kan. Terus jadi saya ingat tuh waktu saya teteng SK Menteri Keuangan ke rumah dinas Menteri Keuangan di Widya Chandra, ya kan. Terus didampingin satu pejabat Menteri Keuangan, pejabat ini kan nyetir mobil saya di sampingnya gitu. Dia bilang, Tom, lo gila lo langsung ke presiden, langsung ke presiden. Jadi itu berkat Rizal Ramli, ya kan. Terus kita nyampe ke rumah dinas, ya kan, pejabatnya kan udah Pak Menterinya datang ke Menteri Keuangan, ya kan, Pak Priadi gitu. Terus pejabatnya, Pak Menteri, mohon maaf mengganggu, ya kan. Terus beliau punya dingin banget Menteri Keuangannya. Dia kan nggak suka, ya kan, di bypass dan diperintah langsung oleh presiden, gitu kan. Harusnya kan jalurnya kan ke Menkeu dari bawah dulu, ya, ke dirjen, dari dirjen ke sekjen, sekjen ke menteri, ya kan. Terus menteri ya boleh mikir dulu, gitu kan. Ini di fait accompli dari atas karena situasi sangat mendesak sekali, urgent sekali, karena kita benar-benar butuh modal untuk nyelamatin bank. Kalau nggak bisa kebakaran besar. Tuh. Iya. Jadi terkadang birokratif tuh terlalu itu juga kadang menghambat, ya, mohon maaf ya. Betul, itu penting realita. Gitu. Cuma kadang kalau hal-hal urgent tuh untuk menyelamatkan, apalagi ini urusan negara, bukan perusahaan kecil loh. Ini negara. Betul. Oke. Jadi saya punya utang budi cukup besar ya sama Pak Rizal Ramli, yang mendongkrak ya sampai kita akhirnya bisa sukses menjalankan tugas menyelamatkan perbankan kita dan mereformasi banyak sektor-sektor perekonomian, ya, karena bahkan usaha-usaha swasta besar nasional yang kita kenal sekarang sangat besar, ya kan, seperti BCA atau Indofood atau yang lain-lain itu, atau Indomobil, Indosemen, bangkrut semua, dan kita perlu modal, ya kan, untuk menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan ini. Mereka semuanya di kredit macet di perbankan, ya kan. Nah, itu Pak Rizal Ramli benar-benar luar biasa, all out, ya,
membackup saya gitu ya, mendukung saya. Beliau kelihatannya percaya ketulusan saya, integritas saya, dan juga kompetensi saya, sehingga beliau bayangin, beliau sudah sangat senior waktu itu. Ini Menko Perekonomian waktu itu kan. Ya kan, beliau bersedia untuk bantu saya ke presiden, ke presiden Biden. Ya kan? Itu kalau bukan istilahnya nggak cuma sekedar privilege ya, kenal apa enggak, tapi bahkan dari awal ditunjuk kamu siapa. Itu kan poinnya kan berarti kan beliau Pak Rizal Ramli juga screening. Ya kan pasti kan kuratif sekali nih. Akhirnya makanya nggak heran saya butuh Anda Pak untuk di ruangan ini Pak untuk membantu para pengusaha-pengusaha gimana caranya mendongkrak ekonomi, apalagi urusannya negara ya Pak ya. Biar daya beli juga tinggi, pengusaha dapat untungnya, kita pun juga jadi dapat uangnya apa segala macamnya. Bayangin belum nyampe 30 tahun ternyata sudah bisa langsung nembus dipercaya sampai ke titik presiden pun juga. Nah, kenangannya itu ternyata diposting juga nih. Jadi sedih juga nih ngeliatnya nih. Ya kan? Coba paling atas dong, paling atas. Ya. Nah ini kenangannya, ada foto sama Pak Rizal Ramli ya. Semoga Allah merahmatinya. Waktu disumpah menteri ya? Iya, masuk kabinet bareng. Oh iya. Itu di tengah. Iya. Nomor 4 dari kiri ya, nomor 3 dari kanan Pak Rizal Ramli. Wah, Masya Allah. Ini saat momentum ini momen yang bisa dibilang kenang-kenangan yang ketika beliau kemarin berpulang juga artinya kan dari tulisan dari Pak Tom juga kita bisa lihat ya bahwa banyak istilahnya koordinasi berhubungan dengan Pak Rizal Ramli pada saat itu. Nah dari situlah bahwa Anda langsung ke BKPM ya? Enggak, belum ya sih, saya kembali ke sektor swasta dulu. Saya kerja di sebuah perusahaan pengelola investasi yang cukup besar dari Amerika, namanya Farallon Capital. Ya kan? Kita yang waktu itu kongsi bisnis sama Jarum untuk beli 51% Bank BCA. Oh, 51 berarti mayoritas ya? Mayoritas Bank BCA dengan harga tanda kutip hanya $570 juta, itu setara kira-kira 7,5 triliun rupiah. Saat itu? Saat itu. Ya kan, karena lagi krisis nih. Lagi krisis 7,5 T itu oke banget ya. Ya, sekarang nilai investasi itu mungkin udah $30 miliar ya kira-kira. Jadi itu setara dengan berapa 450 triliun. 450 T. Oh, iya. 7,5 T menjadi 450 T. Valuasinya? Oh. Ya, jadi ya itu investasi yang pertama kali bikin saya terkenal ya di kalangan investor. Beli Bank BCA, mayoritas Bank BCA dengan harga yang sangat rendah. Ya kan, kemudian berapa tahun kemudian udah berlipat ganda itu nilai investasinya. Ya. Termasuk Anda kan ada di situ berarti ya? Gimana? Salah satu yang bisa dibilang mendesain untuk akhirnya Jarum membeli BCA pada saat itu ya? Waktu itu baru beberapa bulan setelah serangan teror dahsyat di Amerika yang namanya September 11. Oh iya, Twin dunia Tower. Lagi Twin Tower. Dunia lagi kacau ya. Ya kan, terus kedua itu hanya beberapa bulan setelah Presiden Wahid dimaksulkan. Ya kan, dan itu baru beberapa bulan setelah itu kira-kira setelah itu ya. Ya. Jadi di momentum yang sama, lagi kacau balau semuanya. Ya, itu saatnya beli. Saatnya beli ya? Sebetulnya sih. Bayangkan ya, jadi Pak Tom dari muda aja udah kelihatan mencuat prestasinya. Well, gini, pertama ini udah pasti tangan Tuhan lah, ya kan? Ya. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya sukses ya, ngeklaim bahwa ini semuanya berkat diri sendiri. Itu nggak mungkin ya, karena banyak sekali kebetulan ini, kebetulan itu, kalau kita lihat lagi ya, sejarah dan kronologi itu udah pasti diatur sama yang di atas. Oh iya, itu dia. Jadi, sampai akhirnya juga bisa kepilih menjadi, di sini kan Menteri Perdagangan betul. Republik Indonesia di era Pak Jokowi yang periode pertama ya. Betul. Bergabung dengan yang lainnya, jajaran para kabinet gitu. Justru sebenarnya yang saya penasaran adalah bukan ketika pasti sumpah bersama menteri-menteri yang lainnya. Saya penasaran, kenapa kena reshuffle Pak pada saat itu Pak? Nah ini momentum yang justru ini terserah nih nanti Anda mau tayang apa tidak. Tapi sebenarnya saya penasaran yang memang saya pengen tanya. Pada saat itu soalnya ada beberapa menteri-menteri yang juga akhirnya dicopot dalam tanda kutip kan.
ada Pak Anies Baswedan, Pak Rizal Ramli Salsri juga, beliau juga, Pak Yonan, Ignatius Yonan, terus Pak Sudirman Said, terus banyak lah ya, termasuk Anda, Pak Tom Lembong gitu ya. Nah artinya saya kan dipindah dipindah ke BKPM, ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekarang berarti Menteri Investasi ya, Pak Bahlil ya? Betul. Iya. Sebenarnya ini yang mau saya tanyakan, kalau Anda nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Cuma saya penasaran bahwa kenapa ada reshuffling, kenapa ada pencopotan. Ini sebenarnya apa sih permasalahannya gitu? Saya kira oke-oke aja, Mas Jerry. Ya, jadi pertama ya itulah politik. Ya. Jadi saya ini kan memang bukan tipe menteri yang akan menguangkan jabatan. Ya, sementara Kementerian Perdagangan itu salah satu kementerian yang potensi monetisasinya luar biasa. Bisa dimonetize kemana-mana lah, proyek-proyek A, B, C gitu. Oke. Nah, dan saya waktu itu juga sangat baru di politik ya kan, jadi nggak punya cantolan ke parpol, nggak punya cantolan ke DPR, kemana-mana lah. Oh, independen ya? Benar-benar profesional. Ya kan? Okay. Dan saya pikir cuman cukup menjalankan tugas saja, ya kan, ternyata tidak cukup, ya kan, juga ada aspek atau dimensi lainnya yang saya tidak bisa jalankan, ya kan. Akhirnya kan saya digantikan oleh seorang politisi senior yang sangat terampil menangani atau memenuhi dimensi-dimensi lain lah, dimensi politik lah gitu ya. Dan kebetulan juga Pak Presiden waktu itu udah mulai obsesi dengan yang namanya investasi. Ya, beliau menganggap bahwa investasi itu adalah segala-galanya. Ya, pokoknya kuncinya adalah investasi. Kalau kita mau mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya harus dengan investasi, ya kan. Jadi sementara saya karir saya seumur hidup menjadi investment banker. Ya kan, jadi beliau anggap wajar saya dipindahkan ke Kementerian Investasi. Itu masih belum tingkat kementerian ya, tapi udah setingkat menteri, pejabat setingkat menteri, dilantik juga dengan menteri-menteri yang lain gitu kan. Dan saya happy aja. Saya kan melayani atasan dan lebih penting lagi melayani negara, dan Badan Investasi memang tempat yang cukup cocok ya untuk saya mempraktekkan ilmu dan pengetahuan saya di bidang investasi. Jadi saya berhasil menarik cukup banyak investasi, seperti terutama dari Korea ya, seperti POSCO yang bikin pabrik baja dengan Krakatau Steel, ya, kemudian Lotte Chemical yang bikin pabrik petrokimia, ya, bahan baku plastik di Cilegon, kemudian Hyundai Motors yang memilih Jawa Barat sebagai sentra manufaktur bagi dia di Asia Tenggara ya. Jadi ya syukur bisa cukup banyak berkarya di badan investasi juga sih. Di situ karena memang udah lama di investment, betul, banking dan seterusnya ya, sampai akhirnya dipercaya sama Pak Presiden bisa membantu dari sektor investasi apa segala macamnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi lebih lanjut, pengusaha juga melakukan hal yang sama, investment dan seterusnya gitu kan. Nah, ya udah saatnya juga saya kepo sih sebenarnya. Kenapa bisa dibilang yang namanya ekonomi tumbuh, tapi sementara daya beli menurun? Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama kawan-kawan, tadi sudah saya kasih spill di awal ya, secara highlight. Siap. Ya, ini pembahasannya apa? Datanya bahwa menunjukkan, kita lihat, ternyata kayaknya aman-aman aja sih. Laporan-laporan yang kita terima dari berita apa segala macam gitu kan. Tumbuh nih. Iya. Tapi kok UMKM juga kayaknya stagnan gitu loh, Pak. Jadi betul. Masalahnya di mana gitu? Itu mungkin pesan penting yang ingin saya sampaikan di sini ya, Mas Jerry. Mohon teman-teman UMKM kalau merasa kesulitan, ya jangan menyalahkan diri sendiri, ya, karena bukan salah Anda, bukan salah mereka. Ya. Faktanya adalah bahwa ekonomi sebenarnya ya sangat lemah, daya beli masyarakat sangat lemah, sangat rendah. Beda dengan narasi yang terus dicitrakan oleh pemerintah ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya kan, salah satu yang tertinggi di antara negara G20, ya kan, tinggi dibandingkan banyak negara lain yang pertumbuhan ekonominya cuma 1%, 2% dan sebagainya ya. 5% berarti kan lebih tinggi daripada 1%, Pak. Artinya kan? Nah, cuman tidak merata.
Itu masalahnya. Datanya ada nggak Pak kira-kira mengenai daya beli, merata? Nah ini saya beberapa contoh data ya. Oke. Ada, mungkin bisa ditampilkan. Mungkin kita ke slide yang ke sepeda motor dulu. Sepeda motor. Ya, slide ke-6. Oh, banyak Pak kelihatannya motor-motor di jalanan Pak, saya lihat yang bikin macet. Nah, itu pentingnya kita berargumentasi atas dasar data, bukan atas dasar visual atau pengalaman pribadi yang subjektif, ya kan? Data itu objektif, sementara pengalaman kita itu subjektif. Coba kan? Apa hubungannya dengan ekonomi yang katanya digadang-gadang tumbuh, tapi sementara jumlah penjualan domestik sepeda motor di Indonesia tuh turun. Masa sih turun Pak? Betul. Coba kita buka datanya. Iya, kayaknya udah benar sih. Nah, udah benar di sini ya. Hubungannya apa? Bahwa ternyata katanya nggak tumbuh tuh ekonomi gitu loh. Jadi begini. Yang penting itu kan daya beli masyarakat. Iya. Yaitu masyarakat luas. Ya, bukan hanya yang kaya atau yang menengah atas. Ya. Nah, indikator yang klasik mengenai daya beli kelas menengah itu adalah sepeda motor. Oke. Ya kan, jadi kalau sebuah keluarga, ya sebuah kepala rumah tangga, kepala rumah tangga sudah mencapai sebuah tingkat penghasilan di mana dia bisa ambil kredit terus beli motor, itu berarti itulah tandanya dia sudah masuk ke kelas menengah bawah minimum. Ya kan? Mampu lah dikategorikan. Udah mampu, udah punya motor, keluarga ini udah punya motor. Iya. Kan? Nah, pertama kan penduduk kita tumbuh terus 1-2% per tahun, ya kan? Katanya ekonomi bertumbuh terus 5% per tahun. Kok bisa jumlah sepeda motor yang dijual setiap tahun itu memuncak kira-kira di 2014 dan sejak itu turun terus dan tidak pernah kembali ke tingkat sebelumnya. Oh iya. Ya kan? Jadi ini kan indikator bahwa kelas menengah kita sulit. Ya, makin sedikit orang yang mampu untuk sebagai sebuah rumah tangga ya membeli kendaraan pribadi. Ya. Oke, ini sumbernya dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Oh, 2014 itu terakhir di 7,87, tapi nyatanya dia turun terus sempat 6. Oke, ada kenaikan tapi ternyata nggak mengembalikan ke normalnya atau ke data terakhir tertingginya ya. Terus turun di saat pandemi tentunya. Ya kan, mulai recover, tapi sekarang di kisaran 5. Dari dulu 8 juta unit per tahun, sekarang hanya di kisaran 5 juta unit per tahun. Ya kan? Nah, ini mencerminkan kelas menengah bawah yang daya belinya jangankan naik, ya kan? Kita patut pertanyakan apakah jangan-jangan daya belinya turun terus. Oh, sementara sepeda motor itu bisa menjadi indikasi bahwa buat dia dagang, buat dia ke kantor untuk nganterin anak ke sekolah dan sebagainya kan. Iya. Nah, kalau saya masuk dari sisi ini gimana Pak? Karena memang transportasi sudah memadai, sudah bagus, akhirnya ngapain beli motor, kita naik kendaraan umum aja. Kalau kita lihat datanya Mas Jari, transportasi publik itu hanya bagus di Jabodetabek. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kendaraan umum di kota-kota seperti Medan, Manado. Ya, palingan adanya ojol, tukang ojol, tukang ojek. Ya kan, jadi dan ini juga termasuk penjualan sepeda motor kepada tukang ojek loh. Oh iya, ini kan total. Parah juga ya berarti. Oh ya. Jadi dan bahkan di luar Jabodetabek kendaraan umum itu banyak kan tukang ojol. Ya, jadi bahwa jumlah sepeda motor yang dijual baik kepada tukang ojol maupun kepada rumah tangga itu turun terus. Ya, ini indikator bahwa sebetulnya masyarakat luas daya belinya melemah terus. Itu selama 10 tahun ya. Faktor utamanya apa Pak? Baru nanti kita ngomongin sekarang masalah dulu ya. Baru nanti kita ngomongin solusi. Terus gimana cara mendongkrak ekonomi? Ya? Satu dulu lagi ya. Ini ada lagi Next, data mengenai konsumsi listrik. Mungkin kita ke barang elektronik dulu kali ya. Elektronik aja boleh. Ini terkait data penjualan ya. Jadi kita lihat bahwa daya beli masyarakat tuh sudah seperti apa mampunya. Kenapa? Karena nanti bisa diukur bahwa ternyata ekonomi kita beneran tumbuh atau enggak gitu di Indonesia.
Nah ini nilai penjualan barang elektronik konsumen. Jadi ini kulkas, kipas angin, TV, ya kan, AC, ya ini semuanya barang-barang elektronik. Wah, ini kebutuhan rumah tangga nih. Iya. Nah, faktanya selama 5 tahun terakhir itu angkanya turun terus. Ya, tentunya wajar turun di saat pandemi, tapi dari 2016 sampai 2019 pun juga di periode pertama Pak Presiden Jokowi itu juga turun dari 160 triliun ke 146 triliun. Ya kan, dan saat ini masih belum recover, masih jauh sekali dari angka sebelumnya. Ya kan? Berarti rumah tangga kita itu nggak beli kipas angin, nggak beli TV. Even kipas angin aja nggak beli ya? Mungkin yang masih jalan mungkin kipas angin, tapi mungkin udah jarang beli kulkas atau mungkin belinya yang bekas, ya kan? Atau kalau pernah beli kulkas, bertahan selama mungkin lah, ya jangan diganti. Atau misalnya pernah beli TV yang 30 inci, ya kan? Tidak kemudian diganti dengan TV baru yang lebih besar, lebih modern, lebih banyak fitur gitu kan. Jadi ini indikator lagi bahwa daya beli masyarakat stagnan. Kalau mereka pada shifting ke apartemen yang memang full furnish, mereka sewa, akhirnya kan udah ada fasilitasnya di sana aja. Jadi wajar ngapain Pak beli Pak orang buat orang gitu, rumah orang kita sewa. Nah ini udah termasuk. Oh, termasuk sih yang pemilik apartemennya juga ya? Ya, jadi pengembang kan masuk di sini. Jadi ini penjualan baik B2C maupun yang B2B, ya jadi ini udah mencakup semuanya gitu. Ya. Oh, pengembang juga termasuk ya? Iya. Jadi nah terakhir mungkin ya. Mobil Pak, ada Pak? Mobil ada datanya. Boleh dong. Ya. Kita kalau ini udah menengah atas, ya kan? Oh, menengah atas ya. Berarti coba yang menengah dulu. Ada lagi nggak data yang lain ya? Oke. Tapi mobil menarik karena kita mobil dulu mulai dari sepeda motor, kemudian ke barang elektronik seperti kulkas, TV, kipas angin, AC dan sebagainya. Sekarang kita coba lihat mobil. Mobil ya. Nah, kalau kipas angin kan, kalau motor kan berarti udah masuk ke kelas menengah bawah. Iya. Kan? Ada kelas menengah. Ya, kalau udah bisa punya AC itu udah kelas menengah. Ya, kalau bisa punya mobil itu udah menengah atas. Ya kan? Nah, coba kita lihat jumlah penjualan mobil. Itu di 2013 1,23 juta unit. Kemudian selama 6 tahun kemudian turun terus sampai hanya 1,03 juta unit di 2019. Jadi turun kira-kira berapa tuh? 11, 12, 13% ya. Nah kemudian tentunya anjlok di pandemi. Wajar lah ya. Ya wajar. Tapi sekarang baru kembali ke tingkat 2016. Wah nggak ngejar juga ya. Ya kan jadi masih jauh di bawah sebelum eranya Pak Jokowi. Ya, berarti ini indikator bahwa kelas menengah atas pun nggak bertumbuh. Ya, karena kalau populasi, jumlah penduduk naik terus, kemudian ekonomi bertumbuh terus. Harusnya, iya. Jumlah mobil juga naik terus kan, karena makin banyak keluarga yang masuk ke kelas menengah atas. Iya. Ya, sama halnya dengan sepeda motor, makin banyak keluarga yang masuk ke kalangan kelas menengah bawah. Ya kan, demikian juga dengan beli kulkas baru, ya kan, beli TV yang lebih besar, ya kan, atau beli TV kedua, beli TV ketiga, ya kan, di masing-masing ruangan, ya kan. Jadi berarti kelas menengah ini benar-benar nggak berkembang. Ada apa sebenarnya Pak? Ya Anda bisa dibilang sebagai pengamat juga kan, ekonom senior juga, pakar dan seterusnya. Ini sebenarnya kenapa nih bangsa? Jadi begini, begitu saya merenungkan ya strategi kita di era Pak Jokowi, dan saya harus tanggung jawab ya, karena dulu menjadi salah satu penasihat ekonominya Pak Presiden Jokowi juga, ya kan. Ternyata kita terlalu fokus kepada pertumbuhan ya yang tinggi, kita ngincer pertumbuhan yang tinggi ya tanpa memperhatikan pemerataan. Ya. Jadi pertumbuhan yang kita hasilkan dengan investasi raksasa seperti petrokimia, ya kan, pabrik baja mentah, kemudian smelter, ya, infrastruktur, itu ternyata padat modal, bukan padat karya. Ya, sangat menguntungkan bagi pemodal, tapi tidak begitu menguntungkan bagi pekerja. Ya, itu satu. Kedua, dengan kita begitu obsesi kepada hanya beberapa segelintir sektor saja,
seperti nikel, smelter. Akhirnya banyak sekali sektor-sektor lain yang terbengkalai. Ya, termasuk yang tadi saya singgung sektor-sektor yang padat karya, seperti misalnya pabrik sepatu, pabrik tekstil, ya kan, pabrik mebel. Itu sebenarnya padat karya. Dan waktu saya di Badan Investasi, ya BKPM, terus saya sangat prihatin terhadap sektor-sektor tersebut, ya karena lapangan kerja di situ. Ya, saya kasih contoh, satu merek fashion dari Amerika saja, hanya satu merek ya, itu memperkerjakan 600.000 pekerja di Indonesia melalui 11 mitra manufaktur. Ya, ya, itu banyak tidak diketahui masyarakat. Ya. Itu hanya satu merek, belum merek-merek yang lain ya, seperti misalnya Uniqlo, H&M itu juga banyak subkon, ya, mengkontrakkan manufaktur atau pembuatan garment, ya, pakaian dan sepatu ke Indonesia. Itu jutaan pekerja, ya. Tapi oleh pemerintah saat ini itu dianggap istilahnya sunset industry, ya, industri masa kuno, itu industri masa lalu, ya, nggak seksi, nggak high tech, nggak modern gitu, nggak masa depan, ya. Pemerintah maunya ngomong mobil listrik, ya kan, maunya ngomong renewable, energi terbarukan sih oke, tapi mau ngomong AI, ya kan, artificial intelligence, mau ngomong Tesla, mau ngomong SpaceX gitu kan, yang seksi ya, yang bisa viral di medsos, ya kan. Pabrik sepatu kan sulit viral di medsos mungkin, tapi kalau ngejar viralnya. Tapi kalau misalnya ngelobi Elon Musk, foto dengan Elon Musk itu kan pasti viral. Gitu. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi dengan kita ngejar yang sektor-sektor yang high profile, yang nilai investasinya gede, ya kan, akhirnya justru yang ini terbengkalai. Ya, nah, padahal mayoritas masyarakat kita di situ gitu ya. Ya, itu baru industri ya. Kita belum ngomong ke sektor jasa yang mencakup 50% dari total perekonomian kita. Ya, jadi bidang perdagangan, pedagang-pedagang kecil, ya kan, warung-warung, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya kan, jasa transportasi, ya kan, supir truk, angkot, di samping juga tentunya penerbangan dan logistik dan sebagainya, ya itu semuanya sektor-sektor jasa. Bidang properti itu juga orang lupa, bidang properti itu juga bagian dari sektor jasa, ya kan. Jadi contoh konkretnya isu perumahan itu sangat-sangat terbengkalai ya sejak kita menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR. Ya. Itu fokusnya semuanya ke infrastruktur. Fokusnya itu ke jalan tol, ke bandara, ya kan. Sekali lagi proyek-proyek mercusuar yang yang bisa digunting pita, yang bisa dibikin viral di medsos, ya kan. Tapi sektor jasa kayak warung-warung itu kan nggak viral, ya kan. Atau misalnya sekolah-sekolah swasta itu kan nggak viral. Jadi padahal banyakkan pekerja atau lapangan kerja kita di situ gitu. Ya. Nah akhirnya ya meskipun smelter maju, ya kan, meskipun infrastruktur maju, ya 50-70% dari ekonomi kita nggak terurus. Nggak terurus. Oh itu ternyata. Makanya saya butuh Anda nih untuk lebih dalam bahwa saya tuh benar-benar sebenarnya gimana sih, apa sih yang kita nggak lihat gitu loh. Betul. Ternyata poinnya tuh itu ya. Nah makanya saya benar-benar penting buat saya ya supaya pesan ini tersampaikan kepada penonton Kasih Solusi bahwa UMKM itu kalau kesulitan di dalam kondisi saat ini itu bukan salah mereka, bukan salah Anda, ya. Tapi karena memang daya beli di masyarakat tuh nggak ada, ya. Jadi mau jungkir balik kayak apapun, nasabah nggak akan mampu beli, ya. Atau sekurangannya omset UMKM itu nggak akan bertumbuh lah, ya, karena daya belinya nggak ada. Nah, sesuai dengan namanya Kasih Solusi, mungkin saatnya Anda kasih solusi ke mereka. Siap. Ya mereka dalam tanda kutip ada banyak aspek. Salah duanya adalah buat UMKM itu sendiri. Dan yang kedua adalah buat ya bapak-bapak kita yang memang sekarang masih menjabat ya di negara kita tercinta ini. Gimana cara menyelamatkannya gitu loh. Jadi dua-duanya ikut tumbuh. UMKM-nya tumbuh, Anda juga sebagai pengemban jabatan. Masalahnya ini republik loh. Kan bukan main-main ini. Isinya kan nggak cuma sekedar
hura-hura, hahaha, apalagi Anda gitu kan yang ada di sana, apalagi sampai joget-joget gitu. Maksud saya kan ini kan serius gitu harus dibawanya gitu. Maksud saya gimana caranya Pak untuk agar kita bisa maju bareng-bareng gitu Pak? Ya, tentunya saya sedikit bias ya, tapi kalau saya lihat sebagai profesional pun ya, yang mencoba objektif gitu ya, menghilangkan emosi, ya, karena saya orangnya sangat analitis ya, jadi balik lagi atas dasar fakta, data, realita. Ya, gitu coba diubahnya dari sisi yang mana Pak? Kira-kira kalau memang sekarang sudah berjalan kan harus ada perubahan nih. Jadi gini, mungkin pendekatan yang sistematis itu kira-kira begini. Pertama kita ngomong anggaran, APBN. Kemudian kita ngomong yang pendanaan, yang non APBN. Ya kan? Kemudian kita ngomong kebijakan, ya, yang sebenarnya tidak ada biayanya. Ya mungkin 3 kategori solusi. Ya. Pertama dari segi APBN, ya, gejala utama APBN ya adalah bahwa 2/3 APBN itu adalah belanja pusat. Sementara hanya 1/3 itu namanya transfer ke daerah. Ya. Nah kalau kita lihat angka-angka 10 tahun terakhir, yang pertumbuhannya paling pesat itu adalah belanja pusat. Ya, pertumbuhannya sangat tinggi, naik terus setiap tahun. Sementara transfer ke daerah itu pertumbuhannya sangat rendah. Ya, nah ini tentunya berakibat pada ketimpangan pusat daerah. Itu satu, ya kan? tuh. Satu. Nah ini juga gejala dari suatu filsafat pemerintahan yang sangat sentralistis. Semuanya ditarik ke Jakarta, semuanya ditarik ke pemerintah pusat, semuanya ke pusat lah pokoknya. Ya. Sementara seperti kita ngobrol tadi ya Mas Jadi, nggak mungkin kita di pusat mengetahui kondisi lokal di negara seluas Indonesia, ya kan? Nah kita bikin aja gedung sentra UKM, ya kan, di sebuah kota, kan, yang Mas Jadi cerita tadi. Terus tiba-tiba kosong, nggak ada yang pindah ke sana. Iya benar. Ya kan? Ternyata yang dibutuhkan masyarakat di lokasi itu bukan itu, gitu ya. Tapi kita terlalu top down. Kita pikir pokoknya kita bikin sentra pusat pelayanan UMKM 300 biji, ya kan, di 300 kota, ya kan, anggarannya segini, ya kan, terus desainnya semuanya standar segini gitu, ya kan, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah daerah atau pelaku di daerah, ya kan, karena kondisi di masing-masing daerah tuh beda-beda. Ada loh Pak yang di salah satu kabupaten di Aceh tuh mangkrak tuh ada loh. Pasti bukan hanya Aceh, pasti di mana-mana. Karena sekali lagi itu kelemahan dari filsafat pemerintahan yang sangat sentralistis, yang sangat top down, yang seolah-olah kita tahu semua, ya, seolah-olah daerah tuh nggak tahu apa-apa. Ya kan? Dan APBN-nya kan juga nggak kecil itu ya. Ya. Gedung-gedung begitu. Oh pasti. Nah, tentunya APBN itu dikucurkan, ya, diadministrasikan oleh birokrasi. Nah itu masalah kedua, ya. Masih ngomong di bagian yang APBN dan APBD. Ya. Nah, satu kekecewaan saya ya di periode kedua Pak Presiden, saya tadinya berharap bahwa itu bisa menjadi salah satu fokus utama, yaitu reformasi birokrasi. Ya, nah, itu istilah yang kedengarannya menakutkan sekali ya. Wah, berarti masif sekali ya. Sebenarnya tidak juga. Ya, sebenarnya sih banyak reformasi birokrasi yang bisa dilakukan yang tidak perlu biaya, ya kan? Hanya merubah sikap dan budaya dalam birokrasi. Ya. Ada contohnya Pak? Misalnya hal yang paling simpel aja yang istilahnya tidak perlu biaya tapi ternyata bisa merubah satu behavioristik yang wow gitu loh. Jadi begini, pertama kita harus kesian juga dengan birokrasi kita ya, ya. Memang pejabat publik itu rada nggak populer gitu ya, sering dianggap dan sebagainya. Saya bisa menjadi saksi ya, karena di birokrasi selama 4 tahun di kabinet. Pejabat kita tuh capek banget, lelah banget. Ya, kenapa? Karena banyak praktek banyak pola kerja kita tuh yang sangat tidak efisien. Kan, rapat terus, ya kan, meeting terus banyak acara-acara
yang terus terang aja banyak kan ditujukan untuk kasih panggung kepada menteri, ya bukannya melayani masyarakat, ya. Tapi capek loh bikin acara-acara kayak gitu. Satu. Nah kedua, pejabat itu atau PNS punya dua pilihan, dia korupsi atau tidak korupsi. Ya kan? Karena dia status sosialnya tinggi, jadi gaya hidupnya kan harus mengimbangi status sosial yang tinggi, ya kan. Dia punya wewenang, dia punya status, ya kan. Nah kalau dia tidak korupsi, ya artinya apa? Dia harus punya bisnis sampingan. Jadi dia sebenarnya kerja 2 kali. Dari pagi sampai sore dia kerja di kementerian atau lembaga, terus dari sore sampai malam dia ngurusin bisnis sendiri supaya ada penghasilan tambahan yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan untuk gaya hidup yang memang sesuai dengan status sosial dia yang tinggi gitu ya. Jadi saya tuh dulu waktu pertama kali masuk kabinet suka bete karena di rapat-rapat banyak pejabat yang ketiduran gitu. Terus saya pikir aduh ini gimana sih, nggak profesional banget gitu ya. Begitu saya tahu karena emang lagi ngurusin bisnis sayur yang dia punya di Bogor. Memang dia lagi ngurusin bisnis jual beli mebel yang dia punya, atau memang dia lagi bantuin istrinya atau suaminya yang punya industri kecil rumah tangga, industri mikro ya, yang mungkin bikin bunga, rangkaian bunga, ya kan, jualan rangkaian bunga atau jual ya online shop juga, online shop misalnya gitu kan. Jadi capek gitu. Nah contoh kecil ya, reformasi birokrasi yang biayanya hampir nggak ada gitu ya, kecil sekali. Jadi waktu saya di Badan Investasi di BKPM, ya suatu hari sekjen saya kasih tahu saya, Pak Tom, ini menarik loh, kita baru sensus internal ya karyawan kita, ternyata 60% karyawan kita tuh wanita, ibu-ibu. Dan 60% dari wanita itu punya bayi atau balita. Ya kan, terus, wah menarik sekali Pak Sekjen. Terus saya tanya kan, lugu aja saya tanya, lalu kita punya daycare, ya, tempat penampungan anak-anak di mana ya? Masih bilang, kita nggak punya Pak. Ya kan, daycare. Di kantor sendiri padahal ya? Ya di komplek Kementerian Investasi, ya kan. Terus saya bingung langsung, kenapa kita nggak punya ya? Terus saya bingung juga jawabnya, ya nggak pernah ada yang minta gitu, ya kan. Terus saya bilang, ya bikinlah segera. Kan biayanya berapa sih? Palingan perlu satu ruangan besar, ya kan, dengan karpet empuk atau apa tuh? Iya, tahu, matras empuk, ya kan. Terus satu TV untuk muter video kartun, ya kan. Terus beberapa mainan, buku anak-anak, ya kan. Mungkin 1-2 staff untuk ngawasin, ya kan. Itu kan biayanya kecil sekali, ya kan. Dan kita bikin, dan reaksi daripada pegawai BKPM itu luar biasa. Mereka begitu tersentuh ya, bahwa kita peduli, ya ada perhatian ke sana, ya terutama di saat-saat Lebaran, di mana mungkin pengasuh atau asisten rumah tangga pulang kampung, ya mereka harus take care, harus menjaga anak sendiri kan. Nah kalau bisa dibawa ke kantor, ditaruh ke daycare, ya kan. Wah asik itu, ya kan? Aman dia. Jadi setiap 2-3 jam dia bisa mampir kan, turun dari lantai atas atau dari gedung sebelah, jenguk anaknya juga asik dengan teman-temannya, ya kan, dengan anak-anak yang lain, ya kan. Wah itu langsung memotivasi semua karyawan kita, ya, dan merubah suasana lah di lingkungan Kementerian Investasi, ya BKPM waktu itu. Cuman lucu juga, satu-satunya ruangan yang mereka bisa dapat itu persis di bawah ruang meeting saya. Jadi kadang-kadang saya lagi terima delegasi dari luar negeri, ya kan, misalnya Menteri Investasi negara lain gitu, ya kan, kita lagi rapat, tiba-tiba heboh, ada suara-suara anak-anak kecil ketawa, teriak-teriak, ketawa-ketawa, ya kan. Terus ya mungkin menteri lain langsung malu kan, langsung aduh sungkan atau maaf banget nih, berisik anak-anak gitu. Berisik anak-anak, kok lucu ini kantornya Menteri Investasi ada berisik anak-anak kecil gitu kan. Tapi buat saya malah asik, malah seru, ya kan. Saya malah bilang, isn't it wonderful, ya kan. Kan asik sekali kan. Coba apa yang lebih menyentuh daripada suara-suara anak-anak kecil. Wow. Ya kan? Jadi humanisme itu, itu langsung merubah suasana dan budaya di lingkungan Kementerian Investasi. Ya. Jadi begini, satu hal dasar
ilmu manajemen. Ya. Bagaimana atasan memperlakukan pegawai, begitulah pegawai memperlakukan nasabah. Ya kan? Jadi mungkin kita sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi negara gitu ya, terlalu fokus kepada kebijakan, ya, ngelobi sini ngelobi sana, ya kan, bikin senang bos, ya kan, tapi kurang perhatian kepada karyawan kita sendiri, ya, karena sekali lagi teladan yang kita berikan, ya, dan itu harus dilihat melalui aksi, bukan kata-kata, ya, harus konkret, harus realisasi yang konkret, yang nyata seperti daycare bagi karyawan-karyawan wanita yang punya bayi dan balita, ya kan, itu konkret. Atau hal-hal lain lah, yang tidak makan biaya banyak tapi bisa sangat merubah semangat dan pola pikir dan budaya. Ya. Wah, Masya Allah. Kalau kata sahabat saya yang bernama Coach Rene Soehardono, beliau mengatakan bahwa kalau untuk urusan masalah organisasi, cobalah berikan cara yang namanya memanusiakan manusia. Wah, betul sekali. Kalau atasan tidak melayani bawahan, bagaimana bawahan melayani nasabah? Itu poinnya. Simple. Iya, padahal itu juga nggak perlu uang banyak, nggak perlu APBN seperti apa. Atau jangan-jangan gini kali Pak Tom, mungkin sebagai di ujung obrolan kita ini, yaitu dengan adanya mungkin ngurusin sesuatu yang pengennya bernilai, ada duitnya, apa segala macamnya, jangan-jangan biar menjadi ceruk para oknum korupsi di mana-mana kali, daripada hal kecil, nggak ada duitnya proyeknya, males nggak ada PO-nya gitu. Gimana caranya? Itu masalah tersendiri lah, ya. Tapi mungkin saya mau sedikit bicara mengenai korupsi, non APBN. Oh, non APBN, oke, boleh. Begini, satu masalah besar lagi ya yang menghantui pelaku UMKM kita itu adalah akses pada modal. Jadi kita tahu semua bahwa UMKM itu sangat sulit mengakses modal, termasuk dari perbankan. Nah, ini nyambung lagi kepada pesan saya tadi. Mohon sekali ibu bapak pelaku UMKM jangan merasa bersalah, jangan menyalahkan diri. Kenapa ya saya nggak bisa sukses? Kenapa ya saya nggak berkembang? Ya, kenapa saya begitu sulit? Ya, apakah saya begitu tidak hoki begitu? Apa salahnya saya gitu ya? Ya, saya mohon dengan sangat ya hilangkan pemikiran seperti itu ya, karena tadi sudah saya sampaikan nyatanya daya beli nasabah itu nggak ada, jadi mau jungkir balik kayak apa nggak akan bisa jualan banyak, ya kan. Kedua ya Anda memang tidak punya akses pada modal, dan modal itu yang seperti pupuk bagi sebuah usaha, ya kan. Nah, apa sejarahnya ya, apa yang menyebabkan sektor keuangan kita begitu tidak berpihak kepada UMKM khususnya. Itu kenapa, Pak? Jadi begini, ini balik ke trauma krisis moneter 97, di mana jantung krisis itu adanya di perbankan. Ya, karena perbankan kita yang ambruk, ya karena dia terlalu cowboy, dia terlalu gila, ya ambil risiko dan bahkan sangat korup, ya kan. Kredit diberikan kepada perusahaan milik yang punya bank, ya kan, gitu-gituan lah. Akhirnya dibikin aturan perbankan yang super ketat. Ya, jadi bank-bank itu sektor perbankan itu dibentuk menjadi sebuah oligopoli dengan profit yang juga oligopoli profit yang sangat tebal, sangat gemuk, ya kan, karena udah nggak ada persaingan, ya kan. Dan bank-bank itu disuruh duduk manis saja. Udah kalian pokoknya jangan berisiko, yang penting aman. Ya. Nah, jadi mereka sekarang banyakkan kasih kreditnya ya ke BUMN, karena menurut aturan perbankan kredit kepada BUMN itu dianggap tidak berisiko, dianggap risikonya 0. Padahal kita tahu bahwa BUMN kita bermasalah, tapi itulah aturan perbankan. Ya, jadi itu kan memberikan insentif yang luar biasa untuk perbankan mengutamakan kredit kepada BUMN, ya karena dianggap tidak berisiko, ya kan. Sementara karena udah jelas revenue orientednya udah jelas ya, atau ke korporasi besar, ya. Nah, kedua begini, dalam memberikan kredit kepada korporasi besar itu kan ada yang namanya skala ekonomi, ya. Sekali kerja bisa kucurin 2 triliun.
ya kan? Kalau kita mau membangun portfolio kredit serupa melalui UMKM itu kerjanya nggak habis-habis, ya kan? Mesti ratusan ribu UMKM satu persatu, ya kan? Ya, okay. Jadi jauh lebih capek, ya kan, untuk membuat sistem yang kemudian bisa menjangkau UMKM untuk mengucurkan kredit kepada mereka, gitu ya. Tapi masalah berikutnya ya dalam sektor keuangan kita itu adalah bahwa uang itu tidak berputar. Ya, jadi begini. Bisa ya? Jadi begini. Masa nggak putar? Ya berputar, tapi sangat kurang berputar. Sangat kurang berputar. Palingan, perputaran uang dalam sebuah ekonomi. Ya. Kalau kita bicara simpelnya kan, ya saya tarik uang dari bank untuk bayar PLN. Ya kan? Jadi berputar dari akun saya ke akun PLN. Iya. Ya kan? Itu perputaran. Ya. Tapi ada sudut perputaran yang kurang dimengerti bahkan oleh pejabat kita sendiri. Yaitu? Ya. Soalnya berputar dari perbankan ke non-bank, seperti lembaga asuransi, dana pensiun, ya kan? Investor luar negeri, institusi pengelola aset ya, pengelola investasi. Jadi yang seharusnya terjadi ya dalam sebuah sektor keuangan yang sehat itu aset bank itu tidak pasif saja, tidak menjadi stok atau aset saja. Harus jadi produktif maksudnya? Diputar, maksudnya portfolio kredit itu harusnya dilempar ke pasar modal ya melalui sebuah proses yang mirip dengan IPO. Ya, dicatatkan ke bursa efek, kemudian dijadikan instrumen yang dibeli oleh dana pensiun, ya dibeli oleh lembaga asuransi, ya kan? Nah, lembaga asuransi sama dana pensiun ini kan punya uang, ya kan? Dia beli portfolio kredit katakan 10 triliun dari bank kan dapat tunai. Nah, uang tunai itu dia pakai lagi untuk kasih kredit modal usaha, kredit perumahan, ya kan? Nah, biasanya bank itu bisa tanda kutip menjual portfolio kredit itu dengan nilai lebih tinggi, jadi dia dapat profit. Ya kan? Katakan dia sudah mengucurkan kredit, ya kan, kemudian dipaket menjadi satu portfolio, katakan 10 triliun, 10 triliun rupiah, ya kan. Tapi sebenarnya biaya dia untuk menciptakan portfolio itu cuma 9 atau 9,5 triliun. Tapi dia jual ke dana pensiun, ke asuransi dengan nilai 10 triliun. Lebih naik. Ya kan, jadi dapat istilahnya capital gain. Dapat keuntungan karena dia menciptakan portfolio itu dengan harga 9, dia jual ke investor dengan harga 10. Nah, itu harusnya penghasilan bank dari situ. Ya, bukan dari margin selisih bunga deposito dengan bunga kredit yang gemuk. Isi nasabah itu ya? Isi nasabah itu. Gitu. Ini baru cerdas nih. Asik juga ya? Nah, itu baru berputar. Aset itu uang itu akan baru berputar. Ya, jadi aset kredit, kredit perumahan terutama, ya, tapi juga kredit motor itu bisa dilempar ke investor. Investor kasih uang, perbankan pakai uang itu untuk kasih kredit baru. Ya, kemudian kredit baru lama-lama terbangun sebuah portfolio, dipaket lagi, dijual lagi ke investor kasih uang, siklus baru tercipta lagi. Udah, gitu ya. Jadi itu baru muter lagi tuh. Ini baru kasih solusi nih, Pak Thomas Lembong luar biasa. Iya, kenapa nggak dilakuin tapi ya dari kemarin-kemarin? Karena memang ada beberapa kebijakan yang memang nggak harus dirubah gitu. Atau gimana? Begini, balik lagi ke perhatian pemerintah. Ya, pemerintah tidak perhatian ke sini. Ya, dan kedua, saya sering kesian dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, karena beliau kan memang bukan latar belakang bankir. Ya, bukan latar belakang pasar modal. Ya, jadi saya tahu betul bahwa bahkan seumur hidup beliau nggak pernah bekerja di sektor swasta. Ya, kan beliau akademisi. Beliau dosen yang kemudian bekerja di lembaga multilateral, yaitu Bank Dunia. Tapi sehari pun dalam seumur hidupnya nggak pernah kerja di bisnis, apalagi jalanin usaha sendiri. Ya kan, jadi memang beliau orang yang sangat makro, ya, dan bidangnya adalah development economics. Jadi dia ngerti banget program untuk ibu hamil, mencegah stunting, ya kan, program untuk
pendidikan di usia awal, ya kan, balita, dan kebijakan sosial lah seperti itu ya, sosial ekonomi ya, ekonomi sosial gitu ya. Tapi beliau tidak berlatar belakang dunia usaha ya, jadi benar-benar nggak familiar ya, tidak begitu menjiwai, bahkan tidak begitu ngerti dinamika di dalam sebuah bidang usaha, ya. Apalagi perbankan dan keuangan gitu ya. Memang bukan latar belakang beliau sih. Oh, saya baru tahu ya. Makanya kalau memang misalkan latar belakangnya seperti itu, justru artinya dari segi mindset, dari segi objektif, goals gitu ya, semuanya bisa langsung ke sana. Jadi muter tuh dari bentuk investmentnya. Ya. Gitu kira-kira. Ini hanya beberapa contoh ya. Iya. Mungkin kita udah nggak banyak waktu, jadi kategori ketiga yang bukan APBN. Pendanaan non APBN seperti perbankan dan lembaga-lembaga non bank ya. Saya masih ada lagi solusi-solusi yang sifatnya kebijakan. Ya. Apa tuh Pak? Kira-kira? Ya mungkin contoh singkat atau konkret ya. Jadi Pak Anies misalnya sudah mengatakan kalau beliau terpilih dengan Pak Muhaimin tentunya mereka akan bikin target ya pengadaan pemerintah daerah itu minimum 50% harus dari UMKM lokal. Oh, yang dimaksud sama beliau adalah 5% dari APBN. 50% dari APBD. Dari APBD. Maaf. Dari dari anggaran pemerintah daerah. Ya kemarin Caimin sempat cerita di debat Cawapres itu kan. Betul. Itu kan ada yang bilang berapa persen tuh untuk buat UMKM. Nah, itu 5% dari total anggaran APBN. APBN itu berapa sih Pak? 3.000 T ya? 3.000 triliun. Tahun ini bakal 3.300. 3.300 berarti 150 T-nya itu buat ke sana. Buat ke sana untuk usaha kecil ya, terutama untuk kaum muda ya, yang disampaikan Pak Muhaimin kemarin kan namanya KAMU, kredit usaha anak muda. Iya. Sampai 10 juta rupiah per anak muda, pengusaha muda gitu. Tapi itu masih masuk kategori solusi yang berbasis APBN ya. Nah, kalau tadi udah bicara non APBN, perbankan sama investor ya kan, sama lembaga non bank. Sekarang kita bicara kebijakan, ya kebijakan pengadaan. Ya, pengadaan, procurement. Banyak pemerintah termasuk pusat maupun daerah itu main aman. Yaitu pengadaan itu dari pengusaha besar. Ya kan, yang bisa menjamin konsistensi, bisa menjamin mutu, ya kan, dan punya merek lah atau punya status gitu kan. Oh, belinya dari situ ya pantas ya, pasti dia nggak akan bangkrut ya kan, dia nggak akan bermasalah gitu ya kan. Sementara kan kalau kita beli barang dan jasa dari UMKM kan kita ketar-ketir ya kan, tahun depan dia masih ada nggak ya? Iya benar. Ya kan, tapi ya balik lagi budaya tadi Mas Dery. Ya. Kita harus membebaskan pejabat kita dari risiko-risiko tersebut gitu. Jadi kalau memang ada kekurangan atau pasokan terdisrupsi atau ketidaknyamanan akibat kita beli barang dari UMKM, ya udah, it's fine. Jadi bos jangan marah-marah. Ya, karena ini bagian dari keberpihakan gitu. Ya, ini coba lagi merubah pola pikir budaya di birokrasi, ya kan? Jadi budaya yang ada sekarang itu pokoknya kesalahan dihukum berat, ya kan? Jadi semua PNS itu setengah mati menjaga jangan sampai salah, ya kan? Jangan sampai membuat kesalahan, ya karena terus terang di birokrasi kalau mencoba-coba sesuatu yang baru kemudian berhasil itu nggak diberikan bonus, tidak diberikan pengakuan. Masa iya? Oh. Dan tidak banyak diberikan apresiasi yang kemudian menjadi basis untuk promosi, sama sekali tidak. Tapi kalau membuat sebuah kesalahan, blunder, wah itu hukumannya berat sekali. Ya, jadi itu harus dijungkir balik. Justru kita harus membolehkan ya eksperimentasi, ya kan, ambil risiko dengan berbagai konsekuensinya ya. Tentunya harus tetap terukur, ya, tetap harus terkontrol, dan yang paling penting itu harus transparan, ya kan, harus terbuka biar semua orang bisa menilai,
ya kan? Tapi itu contoh kebijakan yang balik lagi itu tidak perlu biaya sama sekali. Itu hanya mereorientasi mental pejabat ya, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk lebih beranilah beli barang dan jasa dari UMKM, jangan selalu dari yang besar. Oke, dapet ya. Artinya memang tadinya saya sempat mikir bahwa kayak ini gimana ceritanya ya kalau dikit-dikit kita misalnya melakukan sesuatu ini, akhirnya bebas berekspresi kan jadinya Pak ya? Banget. Okay. Dan itu balik lagi kalau mau lebih ke hulu lagi ya, lebih ke hulu permasalahan, lebih ke akar permasalahan. Ya ini balik lagi filsafat pemerintahan yang sangat top down, sangat sentralistis, ya kan? Sementara yang kami percaya dalam sebuah demokrasi dan dalam sebuah ekonomi yang berorientasi pasar, ya itu harus bottom up, ya kan? Seperti tadi yang kita ambil contoh, ya misalnya program gedung pelayanan UMKM, ya kan? Ya tanya dulu sama orang di daerah gitu, sebenarnya masalah Anda di sana tuh apa gitu ya kan? Pasti akan beda-beda untuk masing-masing daerah gitu. Yaitu contoh bottom up gitu ya. Tanya dulu, kalau mereka kasih masukan, percayalah dengan apa yang mereka bilang gitu. Jangan pikir bahwa kita lebih pinter. Oh kita lebih tahu loh kok apa yang Anda perlukan gitu. Nah itu istilahnya ya kan? di hukum bisnis aja, kalau kita mau menjual sesuatu aja kita cek dulu pasarnya. Iya, marketnya gimana, terima apa enggak. Betul, dan kita tanya dulu kan kepada nasabah, Anda butuh apa, kebutuhan Anda apa gitu ya kan. Kita mencoba menyesuaikan produk dan jasa kita untuk memenuhi kebutuhan dia kan. Nah, sama dengan pemerintah gitu ya. Jadi perlu jauh lebih bottom up, jangan top down seperti sekarang. Ya mudah-mudahan lah dengan banyak masukan dari Pak Tom Lembong gitu ya buat teman-teman semua, mungkin buat Anda yang lagi nonton juga ada di posisi-posisi tertentu gitu ya, bisa diambil pelajaran solusi ini. Ya masih ada harapan kali, berapa tahun lagi Pak? Berapa bulan lagi? Februari? Ya rasanya sih bakal ada putaran kedua ya, jadi Juni. Oh gitu? Kedua. Jadi nggak mungkin ada yang satu putaran ya? Secara matematis saya kira sangat sulit ya. 55% minimal nggak ada yang bisa tembus? 50,1 bahkan. 50,1 ya? Kecuali dengan kecurangan yang masif ya, kayaknya masing-masing calon punya basis pendukung yang cukup kuat ya. Jadi kecuali dengan taktik yang luar biasa jahat atau kecurangan yang masif, rasanya sih secara matematis sulit sekali untuk siapapun ya menang dalam satu putaran Februari ini. Ya kecuali dengan kejahatan-kejahatan tadi, dan kejahatan itu kan pasti dilakukan oleh oknum itu biasanya yang beruang. Nah hati-hati bahayanya tuh di situ tuh. Cuma kasihan juga Pak kalau nggak punya uang Pak. Harus punya nurani, punya nurani dan harus punya iman. Ya itu paling penting itu. Jadi dan harus punya wawasan ya bahwa hidup kita kan tidak berhenti dengan pemilu, kan ada hidup pasca pemilu, ya kan? Dan ya itu bagi bagi orang yang praktis ya, tapi ya lebih-lebih lagi ya akhirat kan. Oh iya. Ya kita harus mempertanggungjawabkan diri kepada Yang Maha Kuasa di akhirat gitu kan. Jadi seberapa besar pun tekanan atau godaan ya dari atasan atau pihak-pihak tertentu ya tidak bisa mentandingi pertanggungjawaban kita pada Yang Maha Kuasa di akhirat. Wah, itu tuh bener. Jadi kita harus cerdas juga ya, harus cerdik juga melihat bahwa kita gunakan akal sehat kita jangka panjang dan seterusnya. Ini kita secara objektif teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai bahwa nanti ada menyesali dan seterusnya. Kita lihatlah bahwa dari data-data yang sudah dipaparkan juga sama Pak Thomas Lembong gitu ya. Lihat seperti apa kondisi kita mungkin ke belakang, kondisi kita nanti ke depan, apakah mau seperti apa yang dirasakan dengan kondisi saat ini ke belakang. Itu kan mungkin kita juga harus cerdas dalam hal itu gitu ya. Ya kalau memang berbicara mengenai atas dasar tetangga, teman, katanya itu agak sulit. Tapi kalau data yang berbicara kan itu sebenarnya akurasinya objektif ya jadinya Pak. Ya mudah-mudahan Pak nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Semoga aja nanti Bapak hadir juga bisa membawa warna baru juga. Ya nggak tahu lah kita kondisinya seperti apa terhadap nanti di tahun 2024. Seperti Indonesia butuh Anda Pak. Terima kasih sekali Mas Dery di UMKM ini Pak ya. Dan kita butuh Mas Dery dan Amin. Komunitas Kasih Solusi. Wah, terima kasih sekali atas jasa yang luar biasa ya. Amin. Dan saya harus terus terang jujur ya, saya kan orangnya lebih korporat.
Iya. Ya, jadi saya belajar banyak sekali mengenai UMKM dari podcast Mas Dery. Wah, Masya Allah, Pak. Ini berat jadinya Pak, beban nih kayaknya. Oh enggak, ini justru Iya. semoga memotivasi Mas Dery dan timnya ya, karena sangat bermanfaat bahkan bagi pembuat kebijakan seperti saya ya. Jadi ini sumber pengetahuan dan ilmu yang penting ya. Waduh, terima kasih Pak. Serius ini. Saya minta doanya Pak buat kasih solusi dan juga para UMKM gitu kan, agar kami juga benar-benar konsisten istiqomah bisa terus membantu mereka semua. Dan mohon doanya juga Mas Dery. Iya, saya mah amin aja dulu gitu kalau Bang Bapak yang doain mah. Ya saya sih harapannya pokoknya buat UMKM kan ya semoga kalau dari saya Pak ya, daya beli rendah nomor Indonesia forever lah kalau dari saya. Kalau saya. Oh, that's a good one. Ya. Mantap. Mungkin jadiin kaos nanti. Iya. Kita kasih solusi.